Hai Besti, aku Ayu, si janda 42 tahun yang katanya punya segalanya, pabrik, saham, dan mobil mewah. Tapi percayalah, dari semua asetku, yang paling sering bikin aku gagal fokus itu cuma satu, yaitu sopir pribadiku, Fajar. Dia baru 28 tahun, polos, ganteng, luguh, dan sopan. Pokoknya, dia adalah definisi green flag yang berjalan. Setiap kali aku sengaja menggodanya saat perjalanan dinas keluar kota, wajahnya langsung memerah lucu. Ya ampun, aku ini bosnya loh. Kenapa aku jadi seperti remaja labil yang caper di depan sopirku sendiri? Tapi, hidupku yang glamor ini tiba-tiba hancur. Ada yang iri, ada yang jahat, dan mereka berusaha keras menjatuhkanku, memfitnahku dengan tuduhan yang sangat keji. Pabrikku terancam tutup, sahamku anjlok, dan aku hampir kehilangan segalanya. Inilah aku, Ayu, 42 tahun. Jika dilihat dari luar, hidupku mungkin tampak sempurna, janda kaya raya, pemilik pabrik pupuk berskala nasional yang selalu untung, dan seorang trader saham ulung yang tak pernah salah langkah. Aku bisa membeli apapun yang kuinginkan, dari tas Hermes edisi terbatas hingga mobil sport yang terparkir rapi di garasi. Tapi percayalah, kekayaan yang melimpah ini seringkali terasa seperti selimut sutra yang dingin, memeluk erat namun tidak pernah menghangatkan. Aktivitasku selalu padat, dari rapat dewan direksi yang tegang, memantau pergerakan harga komoditas global, hingga memutuskan strategi pemasaran pupuk untuk musim tanam berikutnya. Tekanan mental adalah sarapanku setiap pagi. Untuk menyeimbangkan semua hiruk-pikuk itu, aku punya satu rutinitas wajib yang kujalankan setiap Jumat pagi. Berkeliling ke panti asuhan dan rumah singgah yang kudukung, berbagi rezeki, dan memastikan senyum mereka tetap merekah. Bukan untuk pencitraan, tapi aku percaya kebaikan adalah investasi terbaik. Uang yang kita berikan kepada yang membutuhkan akan kembali dalam bentuk ketenangan batin. Setiap rupiah yang kusisihkan untuk sedekah terasa lebih berharga daripada semua keuntungan dari bursa saham. Itulah prinsip hidup yang kupegang teguh sejak suamiku meninggal 10 tahun lalu, bahwa warisan terbaik bukanlah uang, tapi hati yang ikhlas. Dalam semua perjalananku itu, ada satu orang yang menemani tanpa pernah mengeluh, tanpa pernah meminta lebih. Dia adalah Fajar, sopir pribadiku. Umurnya baru 28 tahun. Jujur, sejak pertama kali ia datang melamar, mataku langsung menangkap kejujuran dan kepolosan yang langka dari sorot matanya yang teduh. Aku ingat betul saat wawancara, calon sopir lain sibuk membual tentang pengalaman mereka mengemudi mobil mewah. Tapi Fajar hanya diam, hanya menjawab seperlunya dengan bahasa yang sangat santun. Saat kutanya gajinya, ia hanya menjawab, "Berapapun ibu berikan, saya terima dengan ikhlas bu, yang penting halal dan bisa membantu ibu di jalan." Jawaban yang sangat polos itu langsung memenangkan hatiku. Fajar sama sekali bukan pria metropolitan. Ia dari desa dengan wajah yang tulus dan sangat rupawan, ganteng dengan cara yang lugu. Ia tidak pernah memanfaatkan situasinya bekerja pada janda kaya. Ia selalu profesional, membuka pintu mobil, menyiapkan air minum, dan memastikan mobil selalu bersih dan wangi tanpa perlu diminta. Dia adalah kesempurnaan seorang pelayan. Tapi lama-kelamaan, batasan profesional itu mulai menipis, setidaknya dari sisiku. Semakin sering kami menghabiskan waktu berdua di dalam mobil mewah yang kedap suara, semakin aku mengagumi kesabarannya dan aura positifnya. Di usianya yang masih muda, ia sudah menjadi tulang punggung keluarga, bekerja keras demi biaya sekolah adiknya dan pengobatan ibunya. Aku mulai menciptakan tes-tes kecil untuk Fajar hanya demi melihat reaksinya. Pernah suatu sore, aku sengaja meninggalkan dompet mahal berisi uang tunai yang sangat banyak di kursi belakang dan pura-pura lupa keesokan harinya. Fajar dengan wajah datar tanpa sedikit pun gurat tergoda mengembalikannya padaku utuh. Bahkan ia sudah menyortir beberapa lembar uang kertas yang sedikit lecek.
"Maaf Bu, saya khawatir uang ini jatuh dan hilang saat Ibu turun," katanya dengan wajah polos tanpa mengharapkan pujian atau hadiah. Di saat itulah hatiku seperti ditepuk telan. Betapa langkanya pria sebersih dia di dunia yang serba materialistis ini. Sejak saat itu, aku mulai lebih banyak berinteraksi dengannya, tak hanya sekedar perintah mengemudi. Aku mulai bertanya tentang keluarganya, tentang cita-citanya. Fajar selalu menjawab singkat dan sopan, tapi aku bisa merasakan ia sedikit canggung dengan perhatian berlebih yang kuberikan. Kadang saat dia sedang fokus mengemudi keluar kota, aku sengaja memuji penampilannya. "Fajar, kamu hari ini terlihat rapi sekali ya. Pantas banyak karyawati pabrik yang mengagumimu." Wajahnya langsung memerah dan ia akan sibuk menyesuaikan posisi spion atau setir, jelas-jelas salah tingkah. Aku menikmatinya. Ya, aku tahu ini tidak profesional. Bahkan bisa dibilang, aku sedang mencaperi sopirku sendiri. Janda pengusaha pabrik pupuk yang sangat kaya raya, yang seharusnya mengincar CEO setara, malah jatuh hati pada kepolosan seorang sopir. Aku mengaguminya, dan pengagunganku itu perlahan-lahan berubah menjadi benih-benih cinta yang hangat. Benih yang diam-diam kuharapkan akan tumbuh di balik kaca mobil mewahku. Dan aku, dengan segala kekayaan dan kekuasaanku, rela melakukan apa saja, bahkan jika harus melanggar etika seorang atasan demi melihat senyum tulusnya sekali lagi. Perasaan ini yang awalnya hanya sekadar kagum, kini mulai menuntut lebih. Aku mulai mencari-cari alasan untuk memperpanjang waktu kami berdua, sengaja mengubah jadwal meeting agar perjalanan pulang menjadi larut malam, atau bahkan mengajaknya makan malam bersamaku. Tentu saja dengan dalih menghargai loyalitas karyawan. Tentu saja Fajar selalu menolak ajakan makan malam itu dengan alasan yang sangat sopan. "Terima kasih banyak Bu Ayu, tapi saya sudah membawa bekal dari rumah. Saya akan tunggu di mobil saja." Penolakan yang sangat konsisten itu justru semakin membuatku penasaran dan terpesona. Dia tidak silau sedikit pun pada hidangan mewah yang bisa kuberikan atau peluang untuk duduk setara denganku. Aku menyadari bahwa cara konvensional untuk mendekati pria tidak akan berhasil pada Fajar. Dia bukan tipe yang bisa dibeli dengan hadiah mahal atau pujian genit. Dia terlalu murni. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk berinvestasi pada hal yang kupikir paling ia hargai, kesejahteraan keluarganya dan kejujurannya. Ini adalah cara yang lebih dalam dan, bagi Ayu, cara yang lebih tulus untuk menunjukkan perhatian. Pada suatu sore yang dingin, setelah perjalanan dari kantor cabang di luar kota, aku melihat Fajar tampak sedikit lesu. Ia mencoba menyembunyikannya, tetapi aku sudah hafal setiap perubahan kecil pada raut wajahnya. Setelah didesak beberapa kali, dengan suara pelan dan wajah menunduk malu, Fajar mengakui bahwa ibunya masuk rumah sakit dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ini kesempatan emas. Aku bisa saja langsung memberikan uang itu sebagai hadiah, tapi aku tahu Fajar akan menolak. Jadi, aku menawarkan pinjaman. "Tulis saja berapa yang kamu butuhkan Fajar, tanpa bunga, tanpa batas waktu pengembalian. Anggap saja ini dana darurat dari perusahaan untuk karyawan terbaiknya." Wajahnya yang tadinya lesu seketika dipenuhi rasa terima kasih yang mendalam. Matanya berkaca-kaca, namun ia tetap bersikeras akan mengembalikannya. Keputusan Fajar untuk tetap bersikeras mengembalikan pinjaman itu menguatkan hatiku. Aku tahu dia tidak memanfaatkan kebaikanku. Dan aku, setelah memberikan pinjaman itu, merasa lebih bahagia daripada saat saham perusahaanku melonjak tinggi. Aku berhasil menjadi pahlawan baginya, bukan sebagai bos yang kaya raya, tapi sebagai seorang wanita yang peduli. Interaksi kami menjadi lebih personal setelah insiden pinjaman itu. Ada ikatan baru yang terjalin, sebuah rasa saling percaya yang lebih kuat.
Fajar mulai sedikit lebih terbuka menceritakan tentang ibunya yang perlahan pulih. Dan ia selalu menyertai cerita itu dengan doa tulus untuk kesehatanku. Namun, di balik semua kehangatan ini, aku merasa perlu melakukan ujian terakhir, ujian yang sesungguhnya. Aku ingin memastikan bahwa kekayaanku tidak akan menjadi tembok pemisah antara kami. Aku sengaja salah mentransfer gajinya, memberinya uang tunai 2 kali lipat dari yang seharusnya saat ia mengurus urusan pribadiku. Keesokan harinya, tanpa ekspresi berlebihan, Fajar menghampiriku di kantor. Ia memegang amplop tebal berisi kelebihan uang itu. "Maaf Ibu Ayu, ada kelebihan transfer yang sangat banyak. Saya kembalikan segera, khawatir Ibu membutuhkannya untuk keperluan lain." Ia mengembalikannya tanpa ragu, tanpa menanyakan apakah itu bonus. Melihat amplop itu kembali padaku, aku tidak lagi melihatnya hanya sebagai sopir. Aku melihatnya sebagai pria yang utuh, pria yang layak kumasuki dalam hidupku. Aku memutuskan, ia tidak hanya layak menjadi pendamping, tapi juga penyelamat jiwaku. Dan aku harus mendapatkan pria ini. Namun, aku tahu dunia tidak akan semudah itu. Cinta kami, jika benar-benar terjadi, akan menjadi berita besar yang akan menghadapi cemoohan dan tatapan sinis. Perbedaan usia 14 tahun dan jurang status sosial kami adalah medan perang yang sesungguhnya. Aku harus menyiapkan rencana besar untuk mendekati dan melindungi Fajar dari segala bahaya yang mungkin muncul. Aku membutuhkan waktu yang benar-benar eksklusif dengannya, jauh dari pandangan karyawan kantor dan hiruk-pikuk kota, untuk menguji batas emosional kami berdua. Maka, aku sengaja merencanakan perjalanan bisnis mendadak keluar pulau, ke lokasi pabrik cabang yang agak terpencil, yang biasanya hanya keurus melalui video conference. Aku mengumumkan bahwa perjalanan ini akan memakan waktu 3 hari 2 malam dan hanya Fajar yang kubawa serta. Ini adalah kesempatan yang kurancang agar kami bisa berbagi udara, pikiran, dan mungkin hatiku. Di dalam mobil mewah yang melaju membelah jalan tol, aku memutuskan untuk benar-benar melepaskan persona bos kaya dan mencoba menjadi Ayu si wanita. Aku mulai menceritakan masa mudaku yang penuh perjuangan, tentang bagaimana aku membangun bisnis ini dari nol bersama almarhum suamiku, dan bagaimana rasanya kesepian di puncak kesuksesan. Fajar mendengarkan dengan penuh perhatian. Sesekali merespons dengan kata-kata sederhana namun bijak yang menunjukkan kedewasaan batinnya yang luar biasa. Ibu Ayu pasti sangat kuat. Tidak semua orang bisa mempertahankan kejujuran saat sudah memiliki segalanya. Ujarnya pelan, membuatku tersipu malu karena ia secara tidak langsung mengakui kebaikanku. Aku terus memancing. Saat senja tiba dan mobil harus berhenti untuk mengisi bahan bakar, aku menawarinya camilan mahal yang kubeli. Ketika dia menolak karena terlalu sungkan, aku memaksa. "Kalau kamu tidak makan, aku juga tidak makan. Kamu adalah tim utamaku di perjalanan ini. Bagaimana kamu mau fokus menyetir jika lapar?" Akhirnya, ia menerima dengan senyum malu-malu yang sangat manis. Puncak dari operasi pendekatan ini terjadi malam itu di hotel. Aku memesan 2 kamar bersebelahan. Namun, sebelum berpisah ke kamar masing-masing, aku memanggilnya ke kamarku dengan dalih perlu berkonsultasi tentang jadwal besok dan meminta bantuannya menyiapkan dokumen. Aku sengaja mengenakan pakaian rumah yang sangat santai, kaos kashmir, dan celana tidur sutra, bukan untuk menggoda, tapi untuk menunjukkan sisi pribadiku yang rapuh dan nyaman. Di tengah obrolan tentang pabrik, aku tiba-tiba mengubah topik. "Fajar, kamu tidak pernah pacaran ya?" tanyaku spontan. "Maaf Bu, saya belum sempat. Fokus saya saat ini hanya pada pekerjaan dan membantu keluarga," jawabnya terbata-bata. Aku mendekat, hanya berjarak beberapa langkah. "Kamu itu terlalu baik dan terlalu fokus. Dunia ini akan lebih indah jika kamu punya seseorang yang menemanimu." Aku berharap dia membaca isi hatiku yang sebenarnya. Fajar menghindari kontak mata, mengalihkan pandangannya ke jendela.
Saya hanya ingin menjadi pelayan yang baik, Bu Ayu. Itu sudah membuat saya bahagia. Sikapnya yang polos itu membuat hatiku semakin sakit, namun juga semakin yakin. Pria ini benar-benar tulus dan tidak tertarik pada iming-iming materi. Sebelum suasana menjadi terlalu canggung, aku menyuruhnya istirahat. Namun, saat ia berbalik menuju pintu, aku berbisik. "Terima kasih sudah menemani perjalananku. Kamu adalah pengemudi terbaik dan yang paling bisa kuandalkan, Fajar." Ekspresi terkejut dan haru di matanya saat itu adalah jackpot emosional bagiku. Aku tahu benih cintaku sudah mulai menembus pertahanan polosnya. Keesokan paginya kami kembali ke Jakarta. Aku merasa perjalanan itu sukses besar. Fajar tampak sedikit berbeda, lebih sering mencuri pandang ke spion, dan caranya tersenyum padaku terasa lebih hangat. Aku kembali dengan hati yang berbunga-bunga, yakin bahwa ending bahagia sudah di depan mata. Sayangnya, kebahagiaan itu hanya bertahan sesaat, karena begitu kami kembali, badai besar yang mengancam kehancuran hidupku sudah menanti di depan pintu pabrik. Baru saja mobilku memasuki area parkir khusus, aku sudah merasakan aura tegang yang tidak biasa. Para karyawan berbisik-bisik. Tatapan mereka tidak lagi penuh hormat seperti biasanya, melainkan dipenuhi keraguan dan rasa ingin tahu yang dingin. Aku tahu ada sesuatu yang sangat salah. Aku segera memanggil kepala HRD ke ruanganku. Sebelum dia sempat duduk, aku langsung menanyakan apa yang sedang terjadi. Wajahnya pucat pasi saat menyerahkan selembar surat kaleng tanpa nama yang dicetak dengan huruf tebal. Isinya langsung membuat seluruh darahku terasa dingin. Surat itu menuduhku telah menggelapkan sebagian besar dana sosial perusahaan, mengklaim bahwa donasi untuk panti asuhan yang selama ini kulakukan hanyalah rekayasa untuk menyembunyikan uang yang kugunakan untuk gaya hidup pribadiku. Tuduhan ini sungguh menyakitkan, menusuk tepat di ulu hati. Sebagai seorang yang menjadikan sedekah sebagai investasi batin, dituduh korupsi dana amal adalah penghinaan terbesar. Aku bisa menoleransi kehilangan saham, tapi tidak kehilangan integritas. Aku meminta kepala HRD untuk merahasiakan ini. Namun, ia mengakui bahwa surat itu sudah beredar luas, bahkan telah disebarkan di grup-grup chat internal. Aku langsung mengumpulkan tim keuangan. Semuanya tampak normal. Tidak ada transaksi mencurigakan di buku besar perusahaan. Namun, saat kami menelusuri laporan donasi bulanan, kami menemukan ada ketidaksesuaian kecil dalam jumlah yang seharusnya dikeluarkan untuk satu panti asuhan tertentu. Angkanya tidak besar, tetapi cukup signifikan untuk menimbulkan pertanyaan. Ini bukan sekedar surat kaleng. Ini adalah jebakan yang rapih dan terencana. Di tengah kekacauan itu, aku melihat Susi, mantan manajer keuangan yang baru saja kupindahkan karena kurangnya loyalitas, tampak mencurigakan. Susi adalah wanita ambisius yang selalu iri dengan posisiku dan kemenanganku di pasar saham. Ia selalu menyebar rumor bahwa aku hanya beruntung karena warisan suami, bukan karena keahlian. Matanya yang dingin dan senyum sinisnya saat ia berpapasan denganku adalah petunjuk paling jelas. Susi pasti dalang di balik peredaran surat kaleng ini. Dia tahu bahwa kelemahanku adalah reputasiku di mata orang miskin dan karyawan. Dengan merusak citraku sebagai donatur dermawan, ia berharap bisa menggoyahkan kepercayaan dewan direksi dan memicu penyelidikan yang bisa melumpuhkan pabrik. Ini adalah permainan kotor yang mengincar tidak hanya asetku, tapi juga kehormatanku. Kekhawatiran terbesarku saat ini adalah dampaknya pada Fajar. Dia selalu melihatku sebagai sosok yang tulus. Jika ia mulai meragukan integritasku, jika ia percaya pada fitnah keji ini, maka benih cinta yang baru saja kutanamkan selama perjalanan itu akan layu sebelum sempat berbunga. Aku tidak hanya berjuang untuk pabrikku, tapi juga untuk mempertahankan image-ku di mata pria yang sangat kucintai. Saat aku berjalan kembali ke mobil, aku melihat Fajar sedang membersihkan kaca depan. Matanya bertemu dengan mataku, dan di sana ada pertanyaan yang tak terucapkan, rasa khawatir yang nyata. Dia pasti sudah mendengar bisik-bisik yang beredar.
Aku berusaha memasang wajah sekuat mungkin, mencoba meyakinkannya bahwa semua baik-baik saja. Aku memanggilnya mendekat. Fajar, mungkin kamu mendengar hal-hal yang tidak menyenangkan hari ini. Tolong percayalah, semua itu tidak benar. Ada orang jahat yang sedang berusaha menghancurkan perusahaan ini. Aku menggenggam tangannya sejenak, isyarat yang lebih personal dari sekadar bos dan karyawan. Genggaman tanganku terasa panas, tapi Fajar tidak menariknya. Ia membalas tatapanku dengan ketenangan yang mengejutkan. Saya tidak peduli apa kata orang di luar sana, Bu Ayu. Saya percaya pada kebaikan yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya tahu ibu tidak mungkin melakukan itu. Kata-kata polosnya itu di tengah badai fitnah adalah benteng pertahanan terkuat yang kumiliki. Namun, justru karena kesetiaan Fajar yang tulus inilah, ia menjadi target empuk berikutnya. Aku tahu, Susi, si mantan manajer keuangan yang penuh iri hati, tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk melukai kelemahanku. Keesokan paginya, kekhawatiran terbesarku menjadi kenyataan. Baru saja aku tiba di ruanganku, Susi dengan wajah penuh kepuasan palsu berdiri di sana bersama 2 staf HRD. Selamat pagi, Bu Ayu. Saya mohon izin untuk menginterogasi Fajar sebentar. Ini terkait dengan penyelidikan dana perusahaan. Ucap Susi dengan nada yang sangat formal. Namun, matanya jelas menyiratkan kemenangan. Aku langsung berdiri di depan Fajar yang saat itu sedang membantuku menyiapkan jadwal. Interogasi apa? Fajar adalah sopir pribadiku, bukan bagian dari divisi keuangan. Dia tidak tahu apa-apa soal dana perusahaan. Ujarku tegas, mencoba menjaga emosi. Susi tersenyum sinis. Justru itu, Bu. Fajar sering mendampingi ibu saat perjalanan dinas yang dicurigai sebagai cover untuk transaksi ilegal. Bahkan ada laporan dari staf lain bahwa ibu sangat memanjakan Fajar, memberinya pinjaman besar dan bonus ganda yang tidak wajar. Kami mencurigai Fajar menerima sogokan agar menjadi mata-mata ibu untuk menyembunyikan uang gelap. Tuduhan itu adalah serangan pribadi yang keji. Wajah Fajar yang semula tenang seketika berubah pucat. Ia terkejut karena namanya terseret dan lebih terkejut lagi karena urusan pribadinya diumbar di depan umum. Maaf Bu Susi, saya tidak pernah menerima sogokan. Pinjaman itu murni untuk biaya pengobatan ibu saya dan saya akan mengembalikannya. Bela Fajar dengan suara bergetar. Rasa malunya terlihat jelas. Aku merasakan kemarahan meluap-luap. Susi tidak hanya menyerang integritasku, ia menyerang harga diri pria yang kucintai. Aku maju selangkah menatap tajam ke mata Susi. Tahan Susi, Fajar meminjam uang karena alasan kemanusiaan, dan itu sudah dicatat dalam buku kas kecil pribadi saya, bukan dana perusahaan. Pinjaman karyawan adalah hal biasa. Kamu menuduh sopirku hanya karena dia bekerja keras dan aku menghargainya. Ini fitnah. Susi berdalih, jika ibu tidak bersalah, biarkan saja Fajar diinterogasi. Karyawan lain harus tahu bahwa tidak ada perlakuan khusus, kecuali ibu takut jika Fajar berbicara jujur. Pertanyaan provokatif itu membuatku sadar bahwa tujuan Susi bukanlah menemukan kebenaran, melainkan memecah belah dan membuat Fajar meragukanku. Tiba-tiba, Fajar mengangkat tangannya dengan sopan. Bu Ayu, saya akan ikut. Saya tidak takut karena saya tidak salah. Saya akan jelaskan semuanya, agar tidak ada kecurigaan. Saya percaya ibu tidak bersalah dan saya akan membela ibu dengan kejujuran saya. Keputusannya yang lugu dan berani itu membuat hatiku teriris. Ia mempertaruhkan segalanya melindungiku. Fajar pun pergi bersama Susi. Selama 2 jam penuh, aku duduk sendiri di ruangan. Hatiku dipenuhi kecemasan yang luar biasa. Aku membayangkan Susi mencecarnya dengan pertanyaan jahat, mencoba menanamkan keraguan tentang hubunganku dengan almarhum suami dan tentang kebenaran kekayaanku. Aku merasa gagal melindunginya. Ketika Fajar kembali, ia terlihat sangat lelah, tapi matanya masih memancarkan ketulusan yang sama. Ia mendekat, memastikan Susi dan staf lain sudah menjauh. Mereka menanyakan apakah ibu sering memberikan saya hadiah mewah dan apakah ibu punya meeting rahasia di malam hari, bisiknya.
Aku hanya bisa memegang lengannya, merasa bersalah telah menyeretnya ke dalam drama ini. Aku tahu ini bukan hanya pertempuran pabrik lagi. Ini adalah pertarungan emosional yang menguji seberapa kuat cinta kami bisa bertahan dari segala intrik. Setelah Fajar keluar dari ruangan, aku segera memanggil pengacara pribadiku, Bapak Hardi. Aku meminta dia datang secepatnya untuk membahas strategi menghadapi Susi, karena aku yakin ia adalah pion yang dikendalikan oleh seseorang yang lebih berkuasa. Saat Bapak Hardi tiba, wajahnya tampak lebih tegang daripada aku. Ia tidak membahas Susi lebih dulu. Sebaliknya, ia mengeluarkan map tua berwarna coklat. Bu Ayu, saya mendapat panggilan aneh dari Ibu Melina. Beliau meminta salinan perjanjian waris almarhum suami Anda. Ini sangat mendadak, ujar Bapak Hardi dengan nada khawatir. Ibu Melina adalah kakak iparku. Sosok dingin dan ambisius yang selalu cemburu pada kedekatanku dengan almarhum suamiku dan jelas mengincar kekayaan ini. Mendengar nama Ibu Melina disebut, aku tersentak. Aku ingat bertahun-tahun yang lalu, almarhum suamiku membuat beberapa klausa rumit dalam wasiat dan perjanjian pranikah untuk melindungi aset agar tidak jatuh ke tangan siapapun selain aku, terutama Ibu Melina. Salah satu klausa menyebutkan bahwa jika terjadi kemisman atau aku gagal mempertahankan kontrol perusahaan, Ibu Melina memiliki hak untuk mengajukan intervensi dan mengambil alih sebagian saham. Ini dia dalang sebenarnya, bisikku pada diri sendiri. Mendengar nama Ibu Melina disebut, aku tersentak. Aku ingat bertahun-tahun yang lalu, almarhum suamiku membuat beberapa klausa rumit dalam wasiat dan perjanjian pranikah untuk melindungi aset agar tidak jatuh ke tangan siapapun selain aku, terutama Ibu Melina. Salah satu klausa menyebutkan bahwa jika terjadi kemisman atau aku gagal mempertahankan kontrol perusahaan, Ibu Melina memiliki hak untuk mengajukan intervensi dan mengambil alih sebagian saham. Ini dia dalang sebenarnya, bisikku pada diri sendiri. Susi hanyalah alat untuk menciptakan kekacauan dan bukti mismanagement di internal pabrik yang kemudian akan digunakan oleh Ibu Melina sebagai dasar hukum untuk mengambil alih aset. Mereka bekerja sama, menyerang dari luar dan dalam, mengincar kehancuran total. Seketika, krisis yang kualami terasa jauh lebih besar daripada sekadar urusan kantor. Ini adalah ancaman nyata terhadap semua yang kucintai. Pabrik yang merupakan warisan suamiku, mata pencaharian ribuan karyawan, dan yang paling penting, reputasiku sebagai seorang dermawan yang jujur. Aku tidak boleh lengah. Aku harus bergerak cepat dan cerdas. Malam itu, aku menunggu hingga semua staf pulang, lalu memanggil Fajar kembali ke ruanganku. Aku menutup pintu rapat-rapat dan menceritakan padanya tentang Ibu Melina dan rencana jahatnya. Aku menunjukkan dokumen-dokumen penting yang harus kami lindungi dan meminta bantuannya. Fajar, aku butuh kamu. Kamu adalah satu-satunya orang yang kupercaya 100% di luar pengacaraku. Bisakah kamu membantuku mencari tahu apa yang Ibu Melina dan Susi rencanakan di luar sana? Kau lebih luas bergerak tanpa dicurigai, pintaku. Nadaku penuh harapan. Fajar menatapku lurus tanpa rasa takut sedikit pun, meskipun ia tahu ia akan berhadapan dengan wanita-wanita kuat dan jahat. Saya siap, Bu Ayu. Saya akan jadi mata dan telinga Ibu. Katakan saja apa yang harus saya lakukan. Mulai sekarang, kita bekerja sama diam-diam. Komitmennya itu yang diucapkan dengan ketulusan yang polos memberiku kekuatan luar biasa. Kami pun menyusun rencana penyelidikan rahasia. Tugas Fajar adalah mengawasi gerak-gerik Susi di luar jam kerja, melihat dengan siapa dia bertemu dan informasi apa yang dia tukar. Fajar harus menggunakan kepolosannya sebagai senjata agar tidak dicurigai oleh siapapun. Malam itu, di ruangan kerjaku yang luas,
Hubungan kami bertransformasi dari hubungan atasan-bawahan yang diwarnai romansa terpendam menjadi sebuah kemitraan rahasia yang menguatkan demi menyelamatkan segalanya dari kehancuran. Setelah Fajar meninggalkan ruangan, aku mematikan lampu, menatap pemandangan kota dari balik kaca, dan merenungkan apa yang sebenarnya aku perjuangkan. Ini bukan lagi soal kekayaan pribadi. Ini jauh lebih besar. Aku menetapkan tujuan membersihkan namaku dari fitnah keji dan mengamankan aset pabrik secara total. Bukan demi keuntungan pribadiku sebagai trader saham, tapi demi ribuan karyawan yang bergantung pada pabrik ini, termasuk Fajar, dan demi puluhan anak yatim serta panti jompo yang selama ini menerima uluran tangan dari dana sosial perusahaan. Aku tidak akan membiarkan kebaikan hati dan kejujuran dihancurkan oleh keserakahan Ibu Melina. Keesokan harinya, tekanan dari luar sudah terasa. Ibu Melina melalui pengacaranya mengirimkan surat peringatan resmi kepada Dewan Direksi yang menuntut audit mendalam dan pengawasan ketat terhadap manajemenku dengan dalih adanya laporan mismanagement dana publik yang beredar luas, merujuk pada surat kaleng Susi. Hal ini langsung melumpuhkan beberapa transaksi penting di pasar saham. Prioritas pertamaku adalah mendapatkan akses penuh ke laporan audit yang dipegang oleh Susi, yang kini menjabat sebagai pengawas internal sementara yang diangkat oleh Ibu Melina. Susi menggunakan jabatannya untuk menahan semua data penting, membuat seolah-olah aku takut diaudit dan memperlambat semua operasiku di pabrik. Di tengah situasi yang mencekam ini, Fajar memulai tugas mata-matanya. Ia menggunakan kendaraan pribadi saat pulang, tidak lagi mobilku, agar tidak menarik perhatian. Aku memberinya telepon khusus dan dana kecil untuk operasionalnya. Tugas pertamanya mengawasi Susi setelah jam kerja. 2 hari kemudian, saat mengantarku ke sebuah meeting penting, Fajar memberikan laporan pertamanya dengan suara pelan di dalam mobil. "Bu Ayu, tadi malam saya melihat Bu Susi bertemu dengan seseorang. Itu bukan suami atau keluarganya. Pria itu sangat rapi, seperti seorang pengacara atau konsultan. Mereka bertemu di restoran mewah yang jauh dari kantor dan berbicara sangat serius." Laporan Fajar sangat berharga. Aku tahu Susi tidak mungkin bisa membayar pengacara kaliber tinggi. Pastilah itu adalah orang suruhan Ibu Melina. Fajar kemudian melanjutkan, "Saya mendengar sedikit percakapan. Bu Susi menyebutkan kata laporan palsu dan audit palsu saat dia sedang berbicara di telepon saat menunggu mobilnya." Mendengar ini, hatiku terasa mencelos. Mereka benar-benar merencanakan manipulasi data untuk memaksaku menyerahkan pabrik. Aku menoleh ke kursi pengemudi melihat punggung Fajar yang tegap. Ia melakukan ini bukan karena uang, tapi karena kesetiaan yang luar biasa. "Kamu sangat hebat, Fajar. Kamu mempertaruhkan dirimu sendiri." Mataku penuh rasa haru. "Tapi tolong jaga dirimu, jangan sampai mereka mencurigaimu." Fajar hanya tersenyum samar di spion. Kami sama-sama menyadari bahwa perjalanan ini akan panjang dan penuh rintangan berat. Tetapi dengan Fajar di sisiku, aku merasa lebih kuat daripada sebelumnya. Namun, perjuangan melawan Ibu Melina dan tekanan waktu yang ketat ini mulai mengikis kekuatanku. Aku harus berhadapan dengan pengacara licik di pagi hari, memimpin rapat darurat di siang hari, dan secara rahasia menganalisis data keuangan di malam hari, semua sambil menjaga citra tegar di depan Dewan Direksi. Minggu itu adalah titik terberatku. Saham pabrikku mulai bergejolak parah karena kabar burung yang disebarkan Ibu Melina. Aku mengalami kerugian besar di pasar modal dan stres yang mendalam membuatku sering lupa makan dan tidur. Suatu malam, saat aku masih terperangkap di ruangan kerjaku, dikelilingi tumpukan laporan audit palsu dan grafik saham yang anjlok, air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Aku merasa sangat sendirian dan putus asa. Tiba-tiba, pintu ruanganku diketuk pelan. Itu Fajar.
Meskipun jam kerjanya sudah lama berakhir, ia masih menungguku di luar. Ia masuk dengan langkah pelan dan menaruh secangkir teh hangat dan sepiring kecil di meja. "Maafkan saya, Bu Ayu. Saya tahu Ibu pasti lelah. Minum teh dulu biar pikiran Ibu lebih tenang." Aku berusaha menyeka air mata dengan cepat, malu terlihat rapuh di depannya. "Terima kasih, Fajar. Kamu tidak perlu menunggu sampai selarut ini. Pulanglah, kamu juga pasti lelah." Suaraku terdengar serak. Fajar tidak beranjak, ia hanya berdiri di samping meja, tidak berani menyentuhku. Namun kehadirannya memberikan kehangatan yang luar biasa. "Saya tidak bisa pulang, Bu, kalau melihat Ibu seperti ini. Ibu sudah membantu banyak orang, termasuk ibu saya. Sekarang giliran Ibu yang harus saya bantu," ucapnya tulus. Dia kemudian melakukan sesuatu yang sangat sederhana, namun begitu menghibur. Ia mulai membereskan kertas-kertas di mejaku yang berserakan, menyusunnya dengan rapi, tanpa melihat isinya, hanya memberikan ketertiban visual di tengah kekacauan mental yang kurasakan. Ibu selalu bilang, seberat apapun masalah, harus dimulai dari meja yang bersih. "Mari kita bereskan satu persatu, Bu." Saat itulah aku menyadari betapa berharganya pria ini. Di saat dunia luar hanya melihatku sebagai target kekayaan, Fajar melihatku sebagai seorang wanita yang sedang berjuang. Dia tidak memberikan nasihat finansial atau strategi bisnis. Dia memberikan dukungan emosional yang paling kubutuhkan. Aku menatapnya lurus. "Fajar, kamu sudah menyelamatkanku malam ini. Kamu tahu kamu adalah satu-satunya alasan aku masih bertahan menghadapi ini semua." Pengakuan itu keluar begitu saja, jujur dari lubuk hatiku yang paling dalam. Fajar menghentikan gerakannya, menatapku dengan mata polos namun penuh makna. "Bu Ayu, saya mungkin hanya seorang sopir, tidak punya uang, tidak punya kekuasaan. Tapi saya punya 2 tangan yang siap bekerja untuk Ibu, dan satu hati yang selalu mendoakan kebahagiaan dan keselamatan Ibu. Jangan pernah merasa